Hati-hati kemana? Hati-hati kemana? Kurang ajar sekali. Bang Udin tidak Kita bisa ikuti dari jarak jauh. Jangan sampai kita melihat yang terlalu dekat. bagaimana Kemana orang ini? obat yang Orang ini dikasih sudah oleh menaiki Madatu. genteng Madatu. Ini sungguh luar biasa ini. Entah apa yang dilihatnya. Ini sungguh luar biasa. Karena kalau Bang Udin tidak tahu, ini sangat berbahaya ya. Racikan apa yang dibuat oleh Madatu? Kurang ajar Madatu. Kurang ajar Bang Udin tidak bisa melihat racikan daripada obat yang dibuat oleh Madatu. Kita intip saja. Bang Udin sudah susah-susah memanjat-manjat genteng daripada kontrak Madatu. Pengajar sekali ini. Guru, guru, Dia bertemu dengan gurunya. kenapa guru? Kenapa guru? Hati-hati. Kenapa? Kenapa? Sakit lagi? Sakit perut apa sakit kanji ini? Keluar saja kau dulu dah. Aku dari tempat kontrak Madatu. Aku ingin melihat racikan apa yang dibuat oleh Madatu itu. Madatu, ini sangat berbahaya. Uyut. Sudah beberapa warga yang diberikan obat oleh Madatu. Mereka sudah mulai percaya Madatu. Luka, minta obat itu. Justru Bang Udin baru pulang. Obat uyut ini memarga lamu Den, jantung peraga itu. Butuh obat sekarang ini. Berarti sengaja Bang Udin disuruh. Obat dari Wirato itu Bang Udin bisa menyembuhkannya. Bang Udin sudah naik-naik atas genteng daripada kontrak Madatu, tapi tidak berhasil. Suruh anak kecil saja. Madatu itu bukan anak kecil. Madatu itu, Madatu itu hebat orangnya. Dia bisa. Kalau barang-barang berharga akan disepat tempat-tempat yang aman. Begini Den, udah kebati Den. Ya kalau tidak ada obatnya, kalau ya mati. Mau gimana lagi? Tiga sekali kau. Kalau udah waktunya mati, uyut berbawa hati Den. Itulah yuk. Makanya Bang Udin ini, bagaimana caranya kita ngambil obat daripada Madatu itu? Sekalian kita ambil semua, biar kita yang jual kepada masyarakat warga di sini. Jangan juga. Jangan kau jual Den. Uyut lagi butuh obat itu. Obat itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Madatu ini banyak yang dibuat ini, bukan dikit. Allah. Kalau kau minum obat itu menceret nanti kau. Berarti Udin ini Kau bilang banyak kau Den. Tetapi satu tetes pun tidak apa-apa. Inilah kodar kau ya. Aku menyelinap dari atas genteng, tapi tidak ada satu pun yang kulihat di dalam kontrak Madatu itu. Untung saja kau tidak mati Den. Warga situ melihat kau tadi. Kau kayak formaling. Memang ada warga tadi. Ada ibu-ibu tadi yang menjerit, makanya Madatu tahu bahwa Bang Udin ada di atas genteng itu. Allah. Rupanya Bang Udin Sakit apa lagi kau ini? memang merencanakan sesuatu. Mata lamu itu nih ya. Hanya obat dari Madatu yang putih. Madu itu yang menyembuhkan kita. Uyut. Sepertinya Madatu sudah tahu rencana Bang Udin untuk mengambil obat tersebut. Jadi ada satu jalan ya, menurut Bang Udin. Kita tanam, kan warga di sini yuk, banyak mandi ke sungai. Kita tebar bibit penyakit di sungai itu. Semuanya. Iya, masa kita mau minum bibit penyakitnya? Bodoh kau ini, udah tua juga kau ini. Biar warga di sini kena penyakit. Oh, sudah sakit sekarang ini dah. Dengan warga. Oh, itu uyut ini ya. Aduh, Bang Udin. Pening Bang Udin kalau seperti ini ya. Di satu sisi Bang Udin harus memikirkan obat yang ada di Madatu, satu sisi harus memikirkan Uyut. Kau ini kan orang sakti yuk.
Masa kau tidak mampu mengobati diri kau sendiri? Hah? Obatnya. Kasih dulu, lagi begini, begini. Apa coba? Kalau itu batu kemudian tinggal minum yun. Masih butuh Bang Udin kan? Masih butuh Bang Udin kan? Makanya kau jangan sosok hebat kau. Baru 1 minggu belum sampai kau. Sudah ngemis lagi dengan Bang Udin. Buru-buru saja. Oh itu Lagu itu sudah tidak bisa percaya lagi Madatu ini. Bang Udin sudah coba. Kalau kau nangis, mungkin percaya udah tuh. Madatu, Bang Udin sudah bilang dengan Madatu. Bang Udin mau tobat, tidak katanya. Aku tidak percaya lagi dengan kau, Udin. Kau pura-pura tobat, mengambil pusaka kitab basor. Nah dari situ, Madatu sudah tidak percaya lagi dengan Bang Udin. Kalau Uyut bisa terluka, Bang Udin, kemungkinan Uyut lebih di sana. Tahu saja. Memang jahat sekali murid dan guru ini, tidak bisa dibiarkan sekali murid dan guru ini. Pokoknya Yud, secepatnya kita harus teror masyarakat ya. Sembuhkan dulu Uyut, nanti kalau udah sembuh, kita semari. Jangan asal Bang Udin ya. Kita semari ya. Warga sini, kita racun semua. Masya Allah. Berarti sore nanti Madatu harus Kita memberikan mendengarkan kita obat kepada masyarakat untuk jaga-jaga. Itu tadi, kita bunuh saja secara perlahan. Ya, Kita harus karena jaga-jaga. berbahaya nih Yud, kalau kita biarkan Madatu meracik obat ini. Karena sudah beberapa warga sudah mulai percaya dengan Madatu. Allah. Mereka sudah dengar apa kata-kata Madatu. Bodoh warga itu Bisa ya? Obat Madatu ini sungguh luar biasa Yud. Iya. Kau sendiri tidak dapat itu Makanya butuh. Makanya Madatu tidak ceroboh orangnya. Aduh. Tidak sembarangan dia menyimpan obat itu. Murid bodoh seperti kau ini udah susah. Apa kau bilang aku bodoh? Oh, ada bodoh kau. Kau sudah sakit Yud. Hari ini ya, kau tidak ketemu Uyut ya. Wajar kalau aku tinggalkan kau. Sudah tua tapi kau nih Masya Allah. kata-kata kau tidak ada perkonsekuensian sama sekali dengan murid kau. Kemarin kau datang guru yang namanya rohani ya. Iya, kenapa? Guru kau. Kesaktiannya luar biasa, Yud. Rata-rata mereka itu punya silat ya. Taekwondo semua. Dengar Yud. Mas Rani punya virus yang bisa menular ke orang-orang yang menyentuhnya. Tahu kau? Maka super bahaya itu. Guru Inilah otak orang tua, rabies. Itulah tahunya kau rabies. Rabies itu orang anjing gila, gigit anjing gila. Ini melalui kulit. Kalau kita bersentuhan dengan Kang Asrani itu bahaya. luar biasa. Sejenis virus Yud. Betulnya bukan segini, bahayanya. Masya Allah. Bahkan kau sudah menjalankan ini, sudah tidak ada obatnya lagi. Itu bukan dengan guru kau yang baru tuh Udin. Guru Kang Me. Mereka sudah bertempur kemarin dengan Madatu. Hampir mati tangannya dengan Madatu. Hampir mati. Katanya orang sakti. Orang dari Gunung Tanjung Harapan itu. Madatu punya pusaka setan gober Yud. Itu masalahnya. Bang Udin, dari dulu Udin ini berusaha untuk mencuri satu kober itu. Kalau satu kober itu ada di kita Udin, itu bisa berkuasa. Sudah berapa kali Yud kau berusaha tapi kau tidak mampu. Kalau begini itu bisa mati Udin. Aduh. Sudah aku bilang Yud, kalau memang waktunya mati tanam sudah. Tega sekali Udin. Nah itulah kan, itulah kau. Orang tua dikasih tahu kau merengkel ke orang tuanya. Jalan setan sudah ada di genggaman kita saat itu. Masya Allah. Tinggal waktunya lagi, tinggal membunuh Madatu dengan tombok. Obat dari Madatu. Masya Allah. Ya. Dia kan Ini berbahaya. kali ya Madatu. Kalau masalah itu, jangan kau pikirkan Yud, otak Bang Udin lebih encer daripada kau. Encer ya. Mustika Bunaka saja, tidak bisa kau tuh dia. Kalau Madatu, kau bodoh Bang Udin ya. Mustika Bunglaga. Sekarang ada di tangan kita. Dengar kan? Jangan gober lagi ya.
Yang ini yang bisa kita mau nih. Nah, kita tidak bisa berkutik. Aduh. Aku suruh kita saja. Kalau masalah jalan seta yuk, dia sudah tergendam oleh Tuk Rimang, guru daripada Mak Datuk. Memang. Makanya kau jangan jauh dari Bang Udin, biar kau tahu perjalanan Bang Udin. Oh, berantas Ulangga. Kalau Ulangga kita saat ini ya. Di berantas dulu dia. Sekarang dia lagi upahan. Kau berantas bulaga, enak sekali kau bicara. Berantas bulaga. Ternyata kau sendiri yang terluka. Apa berantas bulaga seperti itu? Kau juga butuh darah, kan? Tidak terlalu banyak. Tapi aku bisa mampu yuk. Makanya hidup itu jangan berpaku satu orang. Seperti aku, tidak tertuju dengan satu guru. Masya Allah. Bang Udin langsung kurang ajar. Suruh Jarwo saja mendekati Meratu. Sekarang kan Jarwo suruh tobat. Apa maksudnya? Tidak mungkin. Iya, Jarwo suruh tobat sekarang ya. Iya, memang sudah bertobat. Iya, betul. Meratu saja. Memang betul Jarwo bertobat. Obatnya Tapi aku tidak yakin. Iya. Bahwa Masalahnya Jarwo ini benar-benar tobat saat ini. apa? Kita suruh saja. Kita pura-pura baik dengan Jarwo. Sudahlah. Jarwo kita 30 saja. Bang Udin sudah punya rencana matang. Sekarang Jalak Seta sudah ada di genggaman kita. Jalak Seta selama ini setahu Mak Datuk sudah bersama Mak Datuk. Sekarang Jalak Seta masih ada di hutan. Berarti Jalak Seta selama ini di hutan. Tinggal waktunya kita akan menguasai hasil. Pusaka setan gober Mak Datuk akan diambil oleh Jalak Seta. Apakah Jalak Seta saat ini sedang terikat? Itu juga kan. Apakah Jalak Seta sedang terikat? Berarti Allahu Akbar. kalau kau terluka seperti ini, kau tidak bisa apa-apa. Merokok tidak bisa kau. Aduh, ya Allah. Gurunya saja sudah seperti itu. Masa bodoh. Kenapa kau nih? Kenapa lagi kau nih? Kau ini seperti sakit tapi pakai gaya seperti naik yang Reni kau ini. Masya Allah. Rupanya mereka memang sudah merencanakan sesuatu. Dengar ya, dengar ya. Nanti kalau kita sudah tebar virus ini melalui sungai, Masya Allah. warga di sini akan banyak sakit. Virus ini sangat rentan dengan orang-orang yang imun lemah, tahu kau? Mereka ingin menemukan virus. Bukan ikan, segala penyakit yang segala binatang yang ada di dalam sungai itu akan mati. Tapi kalau tekan manusia akan bertahap karena dia akan menyerang saraf-saraf. Ya Allah, takrubi. Mereka sudah membacakan. Ini rencana busuk yang harus kita hapuskan. Makanya Bang Udin ingin mengambil obat racikan daripada Mak Datuk. Kalau mereka sakit, nanti biar Bang Udin jual. Kalau tidak mahal. Besar mulut kau ini ya. Berarti secepatnya Mak Datuk harus kosong. selesaikan obat ini. Mak Datuk harus Rencana itu Yud tidak akan selalu berhasil selamanya Yud. Kita butuh waktu. Otak sekarang dimainkan Yud. Berarti Satu persatu. dalam 3 hari ini racikan obat Mak Datuk harus beres. Akan Mak Datuk bagikan kepada masyarakat di sini. Sebelum mereka melakukan sesuatu. Tidak dapat dia kau ini. Oh ini masih tetap terluka ini. Dengar ya. Si Malakama buat Mak Datuk. Kalau dia sudah menebarkan obat ke seluruh warga di sini, bukan kita yang dituduh sama warga, tapi Mak Datuk. Nanti Bang Udin akan mengompori bahwa obat dari Mak Datuk itu yang membuat kalian semua terkena bakteri. Bang Udin memang Bagaimana? licik. Kita bisa sembunyi tangan. Licik sekali rupanya Bang Udin. Tapi Bisa dibiarkan. kalau Mak Datuk sudah marah dengan warga, sudah marah dengan Mak Datuk, jelas Mak Datuk nanti putus asa. Obatnya kita ambil, kita jual dengan warga. Masya Allah. Dengan begitu Yud, mereka yang tidak punya uang, kita ambil tanahnya Yud. Tidak punya uang, rumahnya kita ambil. Kalau mau sembuh,
Pengen mencuri anak gadis-gadisnya. Ya Allah. Kau ini perempuan terus Yud. Perempuan terus kau ini. Hidup kau ini. Kalau Uyut tidak berubah, cuma semua pulang Uyut ini rasanya. Kurang ajar. Nanti kau berikan jengreni, kau KO kau. Oh lagi. Uyut mencari janda melewai. Janda. Iya. Benar kau mau? Hah? Kalau kau memang mau ada sekarang. Hah? Karena 1 minggu ini ada yang meninggal. Santi ah. Kalau kau mau, wahenol, montok. Tapi sayang, dia sudah punya 9 anak. Masya Allah. Ya katanya janda kau. Nanti Uyut cari di janda melehoi, janda tanpa anak. Yud, Bila perlu gadis-gadis 17 tahun. janda Muda Uyut. tidak punya anak. Iya. Ada Yud, kalau Bang Udin ini sekali janda kenal Yud. Anak Mang Jamari, Pipit namanya. Matanya juga agak sibit. Mau tanpa anak. Emma sama itu. Nah, kau kenal kan? Nah, matanya sipit seperti orang Cina. Bukan di orang Jawa Yud. Bang Udin kenal. Bang Udin ada di sini sekarang ini. Setelah dia Idul Fitri dia pulang. Bang Udin kenal semua. Masya Allah. Sembuh ya. Kalau begitu dengannya. Kalau mendengar kalau Uyut ini luka, kalau mendengar ada janda, berarti sembuh Uyut ini lukanya. Masya Allah. Sudahlah, sembuhkan dulu penyakit kau itu. Hah? Sembuhkan dulu penyakit kau itu. Hah? Kemudian obat luka Uyut ini hanya satu. Obat dari satu. Kalau tidak ada obat satu, janda pun juga bisa obatnya. Masya Atau Allah. begini saja yuk. Hah? Saat kita lihat, bila ada di tangan warga obat itu, kita rampas saja di tangan warga itu. Ini berbahaya. Kau bisa minum obat. Kau tidak seperti itu, kau tidak akan dapat obat kau. Licik sekali Bang Udin ini. Ya, Padahal Bagaimana? Hah? aku sudah memberikan obat ini kepada warga. Bagaimana kalau mereka Dia mencurinya kata dari itu warga? lupa atau bagi-bagi keluar. Nah, itu tadi. Sudah dibagikan, nanti Kita paksa. Nah, kita paksa semua yang ada di warga itu. Sebagian yang Ambil. aku bagikan. Sudah sebagian yang kebagikan. Bagaimana kalau mereka mengetahui? kita ambil, dia suruh kita usir Manatu. Ya, karena sudah Datuk ini brengsek orangnya. Hah? Iya Ibu Jumi. Janda mana janda? Itu sudah aku bagikan. Bagaimana mungkin Kalau kau ini kemudian diketahui oleh mereka ini? sendirian. Utara Cijarwo, Makanya kau sengaja kutinggalkan yuk. Kau sudah tua. Hah? Hmm. Biar jauh-jauh kau tidak mampu lagi. itu sudah tua ini ya. Harus kau jaga ketat. Bisa mati di tengah jalan. Makanya sudah kubilang. Hah? Kalau menikah itu tunggu yang benar. Jangan 3 bulan kau tinggal, 3 bulan kau tinggal. Menjadi apa hidup kau ini? Hah? Menjadi playboy. Playboy. Lucu kata-kata kau ini. Lucu. Bahaya ini. Walau kau temutiin new di hutan. Bahas-bahas playboy juga bisa. Udah. Oh itu dia akan sembuh Bang Udin. Aku tidak ada dari Manatu. Kalau tidak ada mencium wangi-wangi janda juga sembuh Udin. Ya Allah. Kalau begitu nanti malam kau antar Mana? ke tempat suntiah. Santiah namanya. Kalau kau mau. Hah? Baik dulu. Wow, Yud. Bang Udin juga mau sebenarnya. Tapi kalau memang Yud mau ya silakan. Tapi sayang Yud, dia sudah punya 9 anak. Racunnya. Tapi kalau masalah badan Yud, Bang Udin yang meracuni semua. montok. Hah? Kau menawar Uyut bukannya janda lagi itu ah. Sudah mesin tua. Ya Allah, Tuhan lebih. Hah? Yud, hidup ini begini Yud. Kalau bagi Bang Udin ya, prinsip itu. Jalani dulu satu persatu. Kalau tidak jalan dengan kita, singkirkan. Ini jalan saja belum kau. Sudah banyak persyaratan kau. Makanya persoalan selama ini Bang Udin Jalani dulu hidup ini Yud. semuanya itu. Setidaknya tuh Bang Udin yang buang status kita sebagai bujang. hati-hati kameramen hati-hati. Memang Udin yang tidak benar ini. Itulah kau buat malu kau. Rokok saja kau mencuri. Hah? Allahu Akbar. Preman apaan seperti itu? Rokok saja kau mencuri. Subhanallah. Makanya ikut Bang Udin. Sama saja. Kau juga menipu.
Menipu, Uyut mencuri. menipu Yud. Allah. Tapi bukan kecil-kecil Yud. Yang besar sekali Yud. Kakap sekalian Yud. La ilaha illallah wallahu akbar. Bang Wala Udin. hawla wala quwata illa Kau saja mesti kau bulan kah? Agak biaran. Mustika. Tidak dapat dengan kau. Potong saja kau ini Udin. Sekarang Jala Seta sudah kutugaskan untuk menebangi kayu-kayu yang ada di kulon, untuk mendirikan pondok dari guru Bang Udin, Tuk Rimang. Masya Allah. Jadi mereka sudah membangunkan gubuk buat Rimang. Kalau Ini- pada uyut sekarang. Bukan lupa Yud, kau nanti bisa bersama-sama dengan Tuk Rimang di sana. Ya Allah. Jadi Uyut akan bersekutu dengan Rimang. Katakan uyut ke Turimang. Sudah semakin Uyut kuat ingin ini. berjumpa dengan dia. Kalau Ya nanti sabar, Uyut sudah sabar bersekutu Yud. dengan Rimang, Kalau pondok dari Tuk Rimang sudah dibuat oleh Jala Seta, sudah barang tentu kekuatan Yang pasti Uyut kau akan bersama kuat, Rimang jangan. akan semakin kuat. Jangan sampai kedua guru ini bersama. biar Madatu tahu. Turimang itu mempunyai mata hitam. Masya Allah. Mata hitam yang Tampaknya Udin. Uyut banyak mengetahui tentang Rimang. Seakan-akan dia itu manusia di zaman dulu. Mempunyai anak seorang raja. Bersatu dengan Rimang, maka kekuatan besar akan terjadi. Kalau masalah Madatu jangan kita pikirkan. Sementara saat Jala Seta saat ini sudah ada bersama kita. tapi problem Gampang buat kita. Brutal. Dia sudah menjadi murid daripada Tuk Rimang saat ini. Masya Allah. Seluruh kekuatan Jala Seta sudah diserap oleh Tuk Rimang. Bahkan saat ini Jala Seta sudah diangkat sebagai muridnya sama Tuk Rimang. Masya Allah. Tuan Ini Robi. ada peluang buat kita. Sementara ini Bang Ray dalam keadaan terluka, tapi mereka menyatukan kekuatan dua kekuatan guru. Tuk Rimang tidak tahu Masya Allah. sama kau. Kita Ini satu saja. Nah sungguh itu luar tadi. biasa. Makanya Bang Udin selama ini meninggalkan kau. Bang Udin mencari guru-guru yang hebat. Yud. Masya Allah. Bang Guru-guru yang Udin, sangat besar. Memang sumber. Biar kita bisa membunuh Madatu secara bersama-sama. Bang Udin inilah sumbernya. Berarti Nanti kalau Uyut sudah bersatu dengan Tuk Rimang, biarlah Uyut saja yang membunuh leher wadah Tuk Rimang. Masya Allah. Setan sekali. Karena jadi penghalang Uyut itu. Masya Allah. Kita tidak bisa melangkah ke depan. Tapi kau hati-hati Yud. Kau bertemu dengan Jala Seta, dia tidak akan pernah mengenal daripada kau. Karena seluruh jiwa raga dari Jala Seta Pantas saja. sudah dibersihkan oleh Tuk Rimang. Pantas saja si Dedek tidak mau lagi mengikuti. Wajar kalau dia tidak kenal dengan Uyut, bahkan dengan Madatu juga dia tidak akan kenal. Dia hanya tahu nama saat ini. Masya Allah. Berarti pemikirannya hilang. Nah itu Yud, pasti buat mudah buat kita untuk mengelabui daripada Madatu. Malah petaka besar buat Jala Seta kalau seperti Nah itu tadi. Iya Uyut. berarti mereka ingin menyatukan tiga guru sekaligus. Tuk Rimang Ki Mas Rani Bisa terjadi ke dan Ki Unun Rogo. Tiga kekuatan guru akan menyatu. Masya Allah. Makanya jangan kau menyalahkan Bang Udin kalau meninggalkan kau di hutan. Bang Udin ini mikir otaknya Yud. Bagaimana mungkin Madatu akan membantu Kau Bang tidak akan mampu berpikir seperti itu. Mikir-mikir dari dulu kau ini ya. Tapi mana tidak tak dan Masya Allah. Tuan-tuan. Bagaimana? Bagaimana mungkin Madatu akan membantu Bang Rai? Kalau tiga guru ini disatukan kekuatannya. Bagaimana keadaan badan kau? Coba minum dulu kau. Sangat berat bagi Madatu. Kau ini sakit dada kau tapi merokok kau pas Kau ini. Oh ya ini butuh obat, bukan air putih. Masya Allah Tuan-tuan. Kau ini. Kau sudah sakit Yud. Racikan dari Madatu. Tapi kau tidak pernah mendengar dan nasihat dari para murid kau sendiri. Ini sangat berbahaya. Kalau orang sakit itu berhenti dulu merokok. Biar rokok ini Bang Udin yang punya. Inilah kali sikon ya. Jadi kesempatan. Kalau ada janda di sini udah agak sembuh Udin. Agak sembuh Udin. Sembuh. Berarti kalau kau sembuh nanti malam kau ikut Bang Udin. Kita ngapel janda nanti mau kau? Luar biasa. Sudah tidak ada saingannya lagi karena suaminya baru saja meninggal. Baru selesai 7 hari. Bang Udin ini sangat licik. Mau tidak kau? Kalau tidak mau, biar Bang Udin. Kau ini bisa saja kau ini. Giliran saya mau kau ini bisa Udin. Masya Allah. Udin sekarang lagi butuh obat Udin. Usahakan obat itu bisa Udin minum sekarang ini. Bagaimana ini? Sedangkan sebagian sudah Madatu bagikan Berarti keluarga.
Hah? Sudah Bang ada Udin harus mencuri daripada Madatuk. Gitu. Iya. Sudah Bang Udin lakukan, Yud. Bahkan Bang Udin sudah naik daripada genteng daripada kontrakan Madatuk. berarti mereka belum Tidak tahu berhasil. Hah? kalau Madatuk sudah membagikan keluarga. Kalau obat itu tidak dapat dengan kamu, Den, obat itu nanti akan lari ke masyarakat warga sini. Nah, Warga sini nanti yang membutuhkan obat itu. Ya sudah, ayo kita berangkat saja. Hah? Kita berangkat dulu. Nanti malam kita akan menemui janda itu. Hah? Hati-hati. Kau tunggu, ayo. Kita akan mendekati perkampungan yang ada janda itu. Ayo, hati-hati. Mana janda ya? Hati. Nanti malam. Iya. Aduh. Hati-hati. Awas. Hati-hati. kameramen, kita tetap mengikutinya. Bagaimana? Atau Mereka merencanakan sesuatu. Mereka sudah merencanakan sesuatu. Tidak udah ya. Mereka sengaja ingin mencuri obat racikan dari Madatuk. Tujuannya salah satunya ingin menyembuhkan dari gurunya Udin Wiyodatrogong. Dan di sisi lain mereka ingin berbisnis ya secara pribadi. Ini memang sungguh luar biasa. Karena Madatuk sudah melihat Bang Udin ini sudah menaiki genteng Madatuk, membuka atap genteng, ingin melihat Madatuk cara meracik obat. Sudah Madatuk pergoki tadi, makanya Madatuk ikuti kemana langkah mereka. Ternyata Bang Udin ini menyusul gurunya, sudah diketahui. Cuman yang sekarang ini yang Madatuk khawatirkan, karena obat tersebut sudah sebagian Madatuk bagikan kepada orang kampung di sini agar daya tubuhnya kuat, ya, supaya dia tidak gampang terkena penyakit. Tapi apa boleh buat, mudah-mudahan mereka tidak mengetahui kalau Madatuk sudah membagikan sedikit obat yang sudah dibagikan ke masyarakat sini. Untuk langkah berikutnya tetap kita ikuti mereka nanti ya. Tapi mungkin video ini akan Madatuk tutup dulu karena perjalanan sangat jauh. Apabila kita langsung berjalan saja, tentu mungkin Madatuk juga ingin menunggu. Mungkin ada spiritual yang bisa membantu Madatuk. Karena yang Madatuk takutkan, mereka ini memiliki satu guru ya, seperti Turimang. Madatuk salah-salah, Madatuk nanti bertempur lagi dengan Turimang. Bukan Madatuk takut dengan Turimang, tapi setidaknya mereka sudah mempersiapkan semuanya. Sedangkan Madatuk tidak ada persiapan, ya. Baik, mungkin begitu saja yang bisa Madatuk sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon doa dan dukungannya agar apa yang Madatuk lakukan hari ini tidak ada halangan dan rintangannya, akan membuahkan hasil yang membuat kita senang ya. Karena bagaimanapun juga kejahatan di dunia ini harus kita hapuskan. Ya, begitu saja. Baiklah, kepada kameramen, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, ikuti channel Madatuk bernama Turimba. Dan di sini juga ada channel-channel pendukung seperti King Sultan, Gudang Madu, Si Dedek, dan ada juga asisten Bang Raya. Ya, mudah-mudahan dengan kalian mengikuti channel-channel ini, Anda selalu mengikuti perjalanan dari Madatuk, dan Anda juga sudah ikut serta dalam memberantas suatu kezaliman. Mohon doanya dari kalian semua, dari saudara-saudaraku, terus ikuti channel perjalanan Madatuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.